warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan dalam program Takdim Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur dan para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan diwajibkan untuk berpuasa dan diturunkan Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia. Bulan ibadah dan pembinaan kaum muslimin menuju derajat mutakin. Bulan Ramadan adalah bulan di mana setan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan dengan puasa, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Sehingga bulan Ramadan bagi kita umat Islam adalah bulan yang sangat kondusif untuk beramal soleh, untuk bertaubat, dan untuk memulai hidup baru dengan langkah baru yang lebih baik. Berikut ini ada 3 cara bertaubat. Yang pertama, menyesal. Kemudian yang kedua, berhenti melakukan maksiat. Dan ketiga, berjanji tidak mengulangi. Ini ada kaitannya dengan dimensi kehidupan masa manusia. Yang pertama masa lalu, kemudian masa kini, dan ketiga adalah masa depan. Bagaimana hubungannya? Hubungan masa lalu dengan penyesalan. Masa lalu yang lama, masa lalu yang pernah kita berbuat dosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan hal tersebut. Andaikan kita bisa kembali ke masa lalu, alangkah senangnya dan bahagia kita untuk tidak melakukan kejahatan, maksiat, dan dosa. Akan tetapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu, masa yang mana kita bisa melakukan hanyalah menyesal. Kemudian hubungan masa kini dengan berhenti melakukan maksiat. Setelah masa lalu yang kita lalui, maka masa kinilah yang harus kita hadapi. Kita harus berhenti atau stop untuk melakukan perbuatan yang zalim, yang bermaksiat, yang jahat dan berbuat dosa. Kemudian yang ketiga adalah hubungan masa depan dengan berjanji tidak mengulangi. Berkaitan dengan hal ini, kita tidak tahu apa-apa dengan apa yang akan terjadi dengan masa depan. Apakah kita masih hidup atau tidak? Maka berjanjilah untuk taubat sebelum ajal menjemput. Kalau sudah berjanji tidak mengulangi maksiat atau zalim atau kejahatan atau perbuatan dosa, otomatis bertekad untuk melakukan taat atau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Niat kebaikan mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Sebanyak apapun dosa atau kesalahan, asalkan kita mau taubat nasuha, maka diampuni dosa-dosanya. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Oleh karena itu, di bulan Ramadan, perbanyaklah istighfar dan taubah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada sesama manusia yang dizaliminya, serta mengembalikan hak-hak mereka. Taubat dan istighfar menjadi syarat utama untuk mendapat maghfirah, ampunan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah perbanyak zikir, berdoa, istighfar untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, umat Islam, bangsa Indonesia, khususnya yang sedang ditimpa kesulitan dan musibah. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Demikian, semoga Allah menerima zikir dan taubat kita.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.